Perkenalkan, saya Otakia Wansari dari Yatim Mandiri. Di sini saya akan membersamai teman-teman sebagai host di Yatim Mandiri Bli Talks. Sebenarnya sebelum kita melangkah lebih lanjut, saya akan menjelaskan tentang Yatim Mandiri itu sendiri. Apa sih Yatim Mandiri itu? Nah, di sini Yatim Mandiri itu merupakan lembaga amil nasional yang menghimpun dana infak, zakat, sedekah teman-teman yang akan kita salurkan ke adik-adik yatim duafa di Blitar Raya. Nah, di sini podcast pertama kita akan mengusung tema yaitu menuju 2021 lebih baik. Nah, di podcast kali ini kita akan mewawancarai seorang ustadz yang keren abis yang bernama Ustadz Harith. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh jelasin dikit nggak Ustadz tentang kurikulum vitae dari Ustadz? Oh ya, perkenalkan sobat apa ini? Sobat Bli Talks ya. Iya, sobat Bli Talks. Nama saya cukup dipanggil saja Ustadz Harith. Saya lulusan sebuah pondok pesantren di tahun 2008, terus kemudian saya melanjutkan kuliah, terus kemudian saya juga mengikuti program kaderisasi ulama. Hingga sekarang alhamdulillah saya aktif di beberapa organisasi, terutama di organisasi masyarakat dan juga menjadi bagian dari kelompok Mubalik Blitar Raya. Itu adalah sekilas vitae saya, karena tadi juga disebutkan bahwa saya seorang ustadz. Itu adalah kurikulum vitae yang bisa saya sampaikan. Sangat luar biasa sekali kurikulum vitae dari Ustadz Harith. Nah, sekarang kalau boleh tahu nih Ustadz, sekarang kesibukannya apa sih? Kesibukan saya untuk selama ini ya, saya alhamdulillah senantiasa aktif di kegiatan dakwah. Saya juga melakukan dakwah tidak hanya dakwah yang secara langsung pada masyarakat, tapi saya juga aktif lewat tulisan. Jadi saya juga melakukan dakwah lewat tulisan. Tapi yang belum saya lakukan ini adalah dakwah lewat video, dan mungkin ini menjadi awal kali saya untuk dakwah lewat video. Nanti semoga bisa di-share di YouTube, jadi secara tidak langsung akhirnya kan nanti saya juga dakwah. Amin. Mulia sekali, Masya Allah, keren-keren. Nah, kalau boleh tahu nih, boleh nggak sih sharing sedikit aja menurut pandangan Ustadz Harith di tahun 2020 ini? Kan banyak banget tuh kejadian luar biasa yang di luar ekspektasi kita. Salah satunya yaitu COVID-19. Nah, dari Ustadz sendiri nih, hikmah apa sih yang bisa kita ambil? Ya ini adalah kondisi yang sebenarnya bukan memprihatinkan, tapi dibilang musibah sebetulnya bukan musibah. Tapi di sini ada lebih ke adanya takdir dari Allah. Jadi kita lebih berusaha untuk senantiasa positive thinking. Bahwasanya apapun keadaan yang telah Allah berikan ini, terutama dalam yang sering disampaikan kepada masyarakat adanya pandemi COVID-19 atau semacamnya, itu semuanya tidak putus atau tidak terlepas dari takdir Allah. Nah, di situ kita harus pandai-pandai menyikapinya, meskipun kita mengakui adanya takdir baik dan ada takdir buruk, tapi sebisa mungkin kita meyakini bahwasanya kondisi COVID-19 ini tetap bisa kita ambil hikmah baiknya. Jadi kita harus berusaha mencari hikmah yang positif dari adanya COVID-19 ini. Jadi bukan kita memperbanyak mencari hikmah yang negatifnya, tapi kita memperbanyak mencari hikmah yang positif supaya semakin banyak hal-hal positif yang bisa kita ambil. Jadi
kita semakin bisa menyadari akan kebesaran dan kekuasaannya Allah. Mantap sekali. Nah, kan tadi Ustadz hari ini ada terbersit kata tentang positive thinking nih. Nah, saya ingin tahu lebih jelas maksudnya positive thinking di sini itu apa toh? Positive thinking itu sebetulnya itu kan bahasa Inggris ya Mbak. Iya. Kalau di bahasa, tapi kalau kita tarik ke dalam bahasa Arab itu sebetulnya ya husnudzon. Jadi kalau bisa itu kita lebih mengedepankan husnudzonnya daripada suudzonnya. Jadi dalam kondisi apapun kita harus senantiasa tetap bisa husnudzon, berprasangka baik. Semakin kita sering berprasangka baik, maka hasil yang akan kembali kepada diri kita itu adalah hasil sangkaan yang baik-baik. Begitu pula dengan sebaliknya, kalau kita berprasangka buruk, maka nanti hasil yang kembali pada diri kita pun juga adalah hasil-hasil dari prasangka yang buruk juga. Seperti kayak timbal balik gitu ya? Ya, seperti timbal balik. Jadi apa kalau dalam dunia pendidikan itu apa yang kita pikirkan nantinya itu nanti juga akan merefleksi menjadi sebuah kenyataan. Jadi kalau bisa itu ya meskipun dalam kondisi COVID-19 semacam ini kita harus tetap berprasangka baik. Jadi semakin, karena sebetulnya kalau kita tarik, kita anggap COVID-19 ini adalah ujian. Nah, kalau kita porsikan semua orang ini sama-sama memperoleh ujian, nah tapi kalau kita berprasangka baik, nah ujian ini nanti kan akhirnya akan menghasilkan hasil yang baik pula. Begitu pula nanti ketika kita berprasangka terhadap COVID-19 ini adalah keburukan, nanti hasilnya adalah keburukan. Ini contohnya adalah misal sebuah perusahaan ini berprasangka, oh omset saya turun, nah, nanti pasti itu nanti akan berimbas pada refleksinya, hasilnya nanti akan turun. Tapi kalau dia berusaha tetap berpositive thinking, mencari hikmah-hikmah, nah dari situ nanti akan menghasilkan juga hal-hal yang baik pula. Jadi harus selalu berpositif thinking, intinya seperti itu. Yeah. Nah, tadi itu kan ada kata nih hikmah baik atau hikmah positif. Nah, dari COVID-19 itu apa sih hikmah yang bisa hikmah positif yang kita ambil? Ya, hikmah positif yang mungkin bisa kita ambil mengenai COVID-19 sebetulnya banyak hal. Ini contoh yang mungkin sering kita lihat ya, orang tua yang mungkin awalnya tidak dekat dengan anak karena terlalu sibuk dengan pekerjaan, akhirnya ternyata Allah dekatkan supaya lebih care terhadap anak-anaknya. Terus ada pula juga kondisi di mana orang mungkin terlalu sibuk dengan dunia kerja hingga ia pun lupa dengan aktivitas-aktivitas yang sifatnya ukhrawi seperti mengaji ataupun menambah-nambah amal ibadahnya. Nah, ini ternyata hikmah dari COVID-19 pun bisa secara ukhrawinya juga memunculkan niat ataupun amal-amal yang mungkin sebelumnya tidak pernah atau jarang dilakukan, tapi akhirnya menjadi lebih sering. Kalaupun dalam urusan aktivitas harian, sekarang ini mungkin booming apa itu namanya, ibu-ibu lagi suka menanam tanaman hias ataupun sayur-sayuran. Bapak-bapak mungkin dulu kurang care dalam kesehatannya, akhirnya lebih suka goes ataupun lari pagi ataupun sejenisnya. Ini memunculkan akhirnya bisa kita ambil contohnya yaitu lebih ke kesadaran akan pentingnya kesehatan. Masya Allah, banyak banget ya hikmah positif yang harus kita ambil. Terus nih, menurut Ustadz nih, urgensi apa sih yang harus diperbaiki di tahun 2021? Oh iya, ini kan ya memang bertepatan dengan bulan terakhir kita di penghujung tahun 2020 ya. Mencoba merefleksi itu mungkin untuk kedepannya itu jika kita melihat ke belakang, manusia itu masyarakat secara keseluruhan itu lebih mungkin
terlalu sibuk dengan urusan-urusan dunia. Jadi oleh Allah itu istilahnya ditegur lewat COVID-19 supaya dia bisa lebih memperhatikan hal-hal yang sifatnya ukhrawi. Bahwasanya oh ternyata mungkin ada makhluk kecil yang tidak nampak tapi diyakini, sama seperti hal yang sifatnya akhirat. Nah, sifatnya akhirat itu memang belum nampak, tapi harusnya kan kita meyakini. Itu adalah salah satu mungkin yang perlu kita perhatikan. Jadi lebih ke dalam introspeksi diri atau muhasabah diri, tazkiyatun nafas, supaya nanti itu akan menghasilkan pribadi atau jiwa atau insan yang di tahun 2021 ini menjadi sosok pribadi yang lebih baik, baik dari sisi duniawinya maupun dari sisi ukhrawinya. Kan tadi ada kata introspeksi diri, Pak. Nih Ustadz nih, kalau boleh tahu gimana sih yang paling baik untuk kita introspeksi diri? Ya pertama itu kita harus mengakui bahwasanya di tahun-tahun sebelumnya itu memang kita tidak bersih dari dosa. Jadi kita memang sebetulnya ada dosa-dosa. Itu kewajiban bagi kita mengawali atau menyambut di tahun yang baru ini, kita memperbanyak istighfar diri, kita memperbanyak istighfar. Setelah itu kita memperbaiki diri kita dengan melakukan amal-amal soleh, baik itu dengan meningkatkan ibadah kita lewat ibadah-ibadah sholat, terus juga meningkatkan amal jariah kita. Amal jariah kita ini tentunya adalah yang kan ada amal jariahnya, ada kesinambungan kita. Kita ini kan tidak hidup di dunia ini saja, mereka kan hidup setelahnya. Nah, supaya kita bisa menjadikan amal-amal ini menjadi bekal kita memerlukan amalan-amalan yang menjadi amal jariah, yang pahalanya itu terus mengalir. Jadi tidak hanya menjadi amal soleh yang menjadi kalau amal soleh itu kan hanya kalau kita masih hidup kita beramal soleh, kita masih dapat pahala. Tapi kalau kita meninggal, kita sudah tidak dapat pahala. Nah, kita memerlukan amal jariah. Amal jariah ini kita lakukan semasa kita hidup. Tapi amal jariah ini akan tetap mengalirkan pahala selama pahala ini tetap tersalurkan. Nah, contohnya apa? Seperti zakat, infak, sedekah, ataupun wakaf. Nah, cukup menarik sekali bukan sobat narasumber kita hari ini. Nah, Ustadz kan tadi ada menyinggung tentang zakat, sedekah, infak. Nah, bertepatan banget nih, lembaga kami yaitu Lembaga Yatim Mandiri merupakan lembaga ambil zakat nasional yang menghimpun dana zakat, infak, sedekahnya untuk disalurkan ke adik-adik yatim duafa di Blitar Raya ini. Nah, sebelumnya saya mau tanya nih, untuk korelasi dengan lembaga kami nih Ustadz, menurut pengamatan Ustadz Harir terkait kesadaran rekan-rekan di luar sana tentang penunaian zakat, sedekah, infak itu sudah berapa besar? Sebetulnya menurut pengamatan saya masyarakat secara keseluruhan itu memang sudah memiliki tingkat kesadaran yang tinggi. Jadi jiwa sosialnya, kemanusiaannya untuk membawa kepada sesama ataupun yang membutuhkan itu sudah sangat tinggi. Akan tetapi mungkin pengamatan saya yang setelahnya itu adalah kurangnya pemahaman. Pemahaman di sini adalah bahwasanya sebetulnya ada lembaga-lembaga yang memang punya kredibilitas. Jadi memang punya profesionalitas yang fokus bergerak pada bidang sosial kemasyarakatan. Nah, ini karena kurangnya pemahaman itu terkesan masyarakat ini menyalurkannya hanya menyalurkan dirinya sendiri. Jadi tidak menyerahkan atau tidak menyalurkan infaknya ataupun zakatnya kepada lembaga yang sudah diakui pemerintah. Padahal ini kan kalau saya rasa lembaga yang sudah diakui pemerintah, baik yang secara
tingkat lokal, kabupaten ataupun provinsi ataupun nasional, itu sudah bisa dikatakan sangat amanah. Nah, tapi masyarakat belum tahu, belum memahami bahwasanya lembaga-lembaga ini fasilitator. Nah, sama seperti bank. Nah, kalau bank ini masyarakat ini enak kata tanpa disuruh pun mereka datangi bank. Tapi lembaga-lembaga zakat semacam mbaknya ini, Yatim Mandiri ataupun lembaga-lembaga yang lain, itu ternyata harus didatangi. Saya rasa harus didatangi baru mau ikut. Nah, jadi saya rasa tingkat kesadarannya itu belum seperti ia berangkat ke sebuah bank. Kalau bank itu tanpa disuruh dia datang, tanpa disuruh dia nabung. Nah, tapi masyarakat untuk mendatangi sebuah lembaga zakat yang sama, porsinya resminya sama, itu tidak datang. Jadi malah sayang sekali sebetulnya kalau masyarakat tahu bahwasanya ada lembaga yang memang fokus dalam penyaluran dan penggalangan, itu sebetulnya malah mempermudah sebetulnya. Jadi kan simpel, tinggal diserahkan, ditunaikan infaknya, zakatnya, wakafnya, sudah ada tim-tim yang fokus di bidang itu. Sama seperti bank kan sebetulnya. Kita nitip uang, nabung di situ, sudah diamankan uangnya ataupun seterusnya. Nah, itu saya rasa hampir sama. Tapi bedanya kalau lembaga-lembaga ini saya rasa adalah tabungan akhirat mungkin Mbak ya. Tabungan akhirat mungkin. Tabungan amal jariah. Oh iya. Terus Pak, kan tadi kan kan masih banyak yang menyalurkan dirinya sendiri. Itu maksudnya menyalurkan dirinya sendiri itu maksudnya langsung menuju orang yang mau dikasih itu atau gimana? Nah, ini saya rasa unik. Ada sebetulnya kan gini, ini kita kalau berbicara masalah profesi dan tugas ya. Kita ambil contoh misalnya gini. Allah takdirkan Anda itu sebagai seorang pedagang, kan kita sebetulnya cukup fokus saja sebagai pedagang. Jadi tidak usah ingin andil menjadi sosok yang lain. Jadi kita enak kata tuh bagi-bagi tugas. Jadi ada yang menjadi pedagang, ada yang menjadi mungkin mbaknya seperti ini. Jadi bayangkan kalau saya yang menjadi hostnya, saya yang menjadi penyampai materinya, kan jadi satu kan tidak mungkin. Jadi sebenarnya setiap orang sudah ada peran-perannya. Nah, saya rasa lembaga-lembaga zakat terutama seperti punyanya Mbak ini, Yatim Mandiri, itu sebetulnya kan posisi dan profesi. Nah, masyarakat mestinya cukup menyalurkan saja di lembaga itu. Nah, dia sebagai posisi mungkin sebagai seorang guru ataupun seorang pengusaha ataupun seorang pegawai bank ataupun seorang aparat sipil negara, ASN, itu fokus saja pada bidang yang sudah Allah takdirkan untuk penyaluran ataupun penunaiannya bisa diserahkan. Jadi bagi-bagi tugas itu, dengan bagi-bagi tugas akhirnya apa, mempermudah aktivitas kita. Kita tidak perlu disibukkan dengan penyaluran. Kita sudah berprofesi sebagai ASN tapi bingungi diri untuk ngasih sana sininya sebenarnya cukup diserahkan kepada mbaknya saja ataupun rekan-rekan mbaknya, kan sudah cukup. Jadi kalau bisa masyarakat itu lebih sadar tentang pentingnya tabungan akhirat ini. Salurkan saja ke lembaga-lembaga resmi seperti Yatim Mandiri. Nah, setelah itu percayakan atas apa yang telah Anda berikan ini pada orang yang berprofesi di bidang itu. Jadi tidak usah menyibukkan dirinya dengan ikut andil dalam hal-hal semacam itu. Jadi kita bagi-bagi jariah juga. Kalau semuanya diayahi pengen dapat jariah penyaluran, pengen dapat jariah dari pekerjaannya, wah ini kan terlalu berlebihan. Jadi kalau kita bagi-bagi tugas, jadi kita ya bagi-bagi pahala juga bagi orang lain. Seperti itu. Nah, menarik sekali bukan Sobat Blitok. Nah, bagi Sobat Blitok yang ingin menyalurkan dana zakat, infak sedekahnya bisa langsung ke kantor kami di Jalan
Bali 264 di depan Agung PS, seperti itu. Nah, kita lanjut lagi nih Ustaz. Ada satu pertanyaan lagi, mungkin ada beberapa. Oh iya, nggak apa-apa. Nah, kira-kira nih dengan adanya pandemi ini, apakah ini tuh sebagai teguran dari Allah SWT untuk kita semua yang ada di muka bumi ini, karena kita itu belum sepenuhnya menunaikan zakat sedekah infak kita. Gitu. Ada hubungannya atau tidak? Kalau kita tarik korelasinya bisa jadi ada. Misal kita ambil adalah salah satu dalam hadis disebutkan infak itu sebagai penolak bala. Nah, kalau pandemi COVID-19 ini kita anggap sebagai sebuah bala, tentu ini juga seharusnya kita harus sadar diri bahwasanya kita perlu untuk menunaikan infak maupun sedekah itu sebagai perisai kita, pelindung kita dari bala-bala itu, untuk penolak hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi memang bisa dikatakan ada hubungannya, ada kaitannya. Nah, saya rasa juga dengan adanya kondisi semacam ini, masyarakat saya perhatikan, saya amati, bukannya malah menurunkan hasratnya untuk berbuat baik dalam hal di sini adalah infak sedekah, tapi malah ternyata saya perhatikan di masyarakat secara keseluruhan itu berbondong-bondong, mereka malah semangat menunaikan. Dan semoga nanti juga kalau bisa itu ya itu tadi seperti yang saya sampaikan, disalurkan saja ke lembaga yang sudah resmi dan terpercaya. Saya rasa seperti itu. Masya Allah, keren banget. Nah, sebelum ini nih Ustadz, boleh nggak sih Ustadz tolong ajakin rekan-rekan Ustadz ataupun jamaah gitu? Iya, jamaah, iya oh, benar-benar iya. Jamaah Ustadz untuk sedikit berbagi zakat infak sedekahnya melalui lembaga kami, yaitu Yatim Mandiri. Ya, mungkin saya mencoba akan menyampaikannya lewat video ini ya. Iya. Baik para sahabat-sahabat saya, para ulama, para asatid, para agnia, para muhsinin yang ada di Blitar Raya maupun dimanapun saja Anda berada. Pada kesempatan kali ini memang pentingnya kita untuk sadar akan perlunya meningkatkan amal soleh dan amal jariah. Nah, amal jariah ini mungkin bisa Anda salurkan lewat lembaga ini, lewat lembaga Yatim Mandiri. Insya Allah lembaga ini juga sudah bisa dikatakan terakreditasi nasional, sudah sangat umurnya saya rasa juga sudah sangat tua. Saya baca di internet itu tadi umurnya sudah 26, dan ternyata saya baca lagi itu infonya, tadi saya dikasih majalah itu, saya lihat, saya ditunjukkan juga sudah sampai 46 cabang yang ada di Indonesia. Itu saya rasa sudah sangat besar sekali. Jadi bagi warga Blitar, silahkan tunaikan zakatnya, infaknya, wakafnya maupun sedekahnya lewat Yatim Mandiri. Ini saya rasa juga tidak akan rugi, Anda tidak akan rugi menyalurkan zakat ataupun infak sedekahnya ini melalui Yatim Mandiri. Kalau dilihat dari umurnya saja sudah sangat pengalaman sekali, umur 26 ini bisa dikatakan kalau orang kan sudah dewasa, sudah lepas dari masa belajar, tapi sudah banyak pengalaman, sudah banyak hal-hal yang tidak bisa diceritakan dengan lisan, tapi sudah lebih menjadi wujud nyata, bukti nyata bahwasanya mereka sudah berjuang sampai sedemikian rupa. Jadi saya rasa silahkan para jamaah-jamaahku, para keluarga-keluargaku, saudara-saudaraku semuanya yang ada di Blitar Raya, silahkan tunaikan ziswaf Anda di Yatim Mandiri cabang Blitar. Terima kasih Ustadz atas sama-sama, materi hari ini. Dan bagi sobat Blitox lagi, saya
diingatkan kembali untuk bisa menunaikan zakat infak sedekahnya di Yatim Mandiri Blitar yang bertepatan di Jalan Bali 264 Karangtengah, Sananwetan, Blitar, di depannya Agung PS. Nah, untuk closing nih, apakah dari Ustadz ada yang mau disampaikan nih? Ada pesan atau apa sebelum emang kita closing? Kata-kata mutiara atau kata-kata bijak itu boleh? Oh iya, mengawali di akhir tahun ini dan di awal tahun kedepannya, mari kita banyak-banyak bermuhasabah, dan tidak hanya muhasabah saja, melainkan kita upgrade diri kita, karena kita sebagai seorang muslim juga harus tidak hanya memperbaiki diri tapi meningkatkan potensi diri kita, meningkatkan ini dengan memperbanyak ilmu dan memperbanyak pengalaman. Terus kita juga memperbanyak amal soleh dan juga memperbanyak amal jariah juga. Nah, mungkin yang bisa saya sampaikan itu, Mbak. Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan. Ya, terima kasih kembali. Ya, terima sama-sama. kasih Ustadz Harir. Semoga materi podcast hari ini sangat bermanfaat bagi kita semua dan membawa kita menuju lelah di surganya. Amin. Amin. Nah, jangan lupa untuk tonton podcast kami yaitu Yatim Mandiri Bli Talks setiap minggu, satu kali setiap minggu seperti itu. Dan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.